Pas. 6. Pas. Pas ya. Setuju? Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana? Nikmat berada di Mekah. Jadi Bapak Ibu, yang membuat hidup ini kurang bahagia bukan kurang karunia, tapi kurang bersyukur. Ada 7,5 miliar manusia, yang Islam itu di bawah 2 miliar, hanya hampir seperempatnya. Alhamdulillah kita Islam. Di antara yang Islam yang hampir 2 miliar itu, yang bisa ibadah lebih sedikit lagi. Yang dapat ilmu agama seperti di Uyghur itu susah sekali. Di beberapa tempat Islam, di Chesnya Islam, tapi sulit mengakses Islam. Alhamdulillah kita termasuk yang dimudahkan dapat belajar Islam. Benar? Bisa ibadah, bisa belajar. Di antara yang bisa ibadah, yang diundang ke Baitullah cuman 1/1000-nya. Jadi seorang berangkat haji 999 orang sampai meninggal tidak akan punya kuota. Nah Bapak Ibu, diundang umroh pun tidak banyak. Lihat aja di kantor, sekantor berapa orang yang umroh, betul? Oleh karena itu syukuri luar biasa. Syukur. Nah syarat syukur itu ada 5. 1. Hati. Hakul yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Jadi harus yakin dulu, nikmat itu wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dari Allah. Saya duduk ya, kasihan kursi ini. Oh ya, mumpung ingat, nanti tes gini semua bapak-bapak, ngetes masing-masing ibu bapak ya. Saya baru dapat informasinya. Nanti tes ini selingan. Duduk begini, kaki begini, tangan begini, bisa berdiri atau tidak? Kalau bisa begini, insya Allah katanya otot kakinya masih bagus. Kalau sudah susah berdiri, harus banyak olahraga. Penelitian di Singapura, kalau masih muda sudah tidak bisa, nanti tes aja di kamar, kalau terguling ya. Jadi semua nikmat itu milik Allah, pemiliknya, dan Allah juga yang membagikan. Itu kuncinya syukur pertama. Jadi kalau ingin apa-apa harus minta ke siapa? Allah. Ke Allah. Dan gak akan terjadi tanpa izin Allah, walau bergabung jin dan manusia. Bapak ingin apa Pak? Sebentar, mesti dikabul. Pengen apa? Cepat. Pengen apa? Dia bingung gitu. Pengen keinginan, punya keinginan enggak? Ibu, mau apa nih yang paling depan? Iya. Selamat dunia akhirat cuma Allah yang bisa nyelamatin. Bu, yang ngangguk, mau apa? Tuh, bingung ya. Ingin suami soleh? Sudah belum? Boleh? Aduh, mana boleh ya. Yang ngebulak balik hati suami cuma Allah. Ada yang belum punya anak, ingin punya anak, yang menciptakan Tuhannya Allah. Yang ingin rezekinya cukup, yang membuka pintu rezeki hanya Allah. Yang ingin disayangi, yang membulak balik hati itu adalah Allah. Tidak ada lagi pemilik selain Allah. Selain Allah itu adalah jalan. Jadi makin berharap ke selain Allah pasti makin gelisah, karena nggak punya yang diharapin itu. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Dengerin ya, makhluk itu satu lemah, tidak ada daya kecuali Allah menguatkan. Ini makhluk nih. 2 jahil,
bodoh makhluk itu kecuali dikasih ilmu dikit. Itu juga kalau kalian dibikin lupa hilang, dibikin pikun juga hilang. Ini teman kita ada, Ustaz Mulyadi tahu, Kang Ujang ya, lagi main futsal tabrakan, cepet jatuh, memorinya hilang, sampai nggak ingat dia sudah jatuh barusan. Bayangkan, udah jatuh dibawa ke rumah sakit, kenapa saya begini? Kan jatuh. Baru juga selesai ngobrol, kenapa saya begini? Kan baru dikasih tahu jatuh. Yang ketiga, kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Aslinya lahir nggak punya apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa, cuma dititipi sebentar. Yang kita punya itu cuma dosa. Amal juga bisa beramal karena taufik Allah. Kalau Allah nggak memberi hidayah, lepas aja. Makanya minta apa-apa harus ke Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Istri nggak akan bahagia kalau bersandar kepada suami. Ya, suami-suami jenis ini, maaf ya Pak ya, ini nggak bisa diharapkan. Jangankan ngebahagiakan istri, mereka sendiri susah bahagia. Makin berharap dari selain Allah, makin nyesek hati ini. Yang kedua, lisan. Syarat syukur yang kedua adalah lisan. Afdhalud doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Kalau doa yang paling afdol, alhamdulillah. Makanya ketika tawaf tuh pertama ngedoa tuh saya alhamdulillah. Itu tuh doa. Ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jadi kalau alhamdulillah tuh jangan sama yang cocok saja. Yang tidak cocok dengan kita juga harus alhamdulillah. Karena boleh jadi itu yang terbaik. Punya uang? Alhamdulillah. Tidak punya uang? Alhamdulillah masih punya iman, punya kepala, pundak, lutut, kaki. Benar? Punya utang? Bayar. Sehat? Sakit? Alhamdulillah. Dalam sakit itu banyak karunia Pak yang gak diperoleh dalam keadaan sehat. Ada sakit yang menggugurkan dosa. Alhamdulillah ya. Kemang Ujang. Jadi dalam kepahitan itu banyak karunia yang tidak diperoleh dalam kelapangan Pak. Jadi jangan nganggap remeh tuh kepahitan. Ada istri yang jadi solehah gara-gara ada kompetitor. Kopi hijau ngomong aja. Kalau haji disingkat H, kalau umroh singkat Bu, Pak, jadi dalam kesulitan pun kita jangan berburuk sangka. Dalilnya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Al-Baqarah 216. Makanya kalau ada hal yang gak enak jangan dulu kecewa, karena boleh jadi di sana tuh tersimpan banyak rahasia Allah, karunia Allah yang gak keluar di dalam kelapangan. Bahkan sebetulnya orang tuh lebih mudah dekat dengan Allah tuh dengan kesulitan. Dalam kelapangan tuh lebih susah. Coba pesawat lancar, jarang zikir, jarang.
Tapi gerbong Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, apa? Tapi pas lihat suaminya langsung emosi. Kenapa? Karena suami sedang berpegang teguh kepada pramugari. Makanya ke Allah lah. Ya, ngejerit juga tetap di pesawat mah gak ada yang nolong selain Allah, benar? 3. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Kening nih, banyak sujud. Pak, dalam sujud itu ya, itu saat terdekat kita dengan Allah tuh sujud. Harusnya yang paling nikmat dalam hidup ini adalah sujud, bukan kayak kejedot. Kita mah sujudnya kayak kejedot, Allahumma sholli ala Muhammad. Betah ada ulama yang sahabatnya sudah 7 putaran tawaf, beliau masih sujud dalam masih 1 sujud sholat, karena doanya banyak. Jadi boleh berdoa dalam sujud. Memang ulama beberapa pendapat. Ada yang jangan bacaan Quran, tapi ada juga yang doa Quran tidak diniatkan baca Quran, tapi diniatkan doa. Ada juga yang saya nggak bisa nih doa bahasa Arab, sedang keperluan saya banyak. Ada yang membolehkan silahkan doa, hanya jangan dizaharkan gitu. Rezeki itu ngejar aja. Lihat, luar biasa kan? Gak banyak pikiran, gak ngarep-ngarep. Tuh lihat. Kenapa? Bud, tanggung jawab ini bukan kelihatan. 57 tahun setengah saya hidup di dunia, tidak pernah sehari pun tidak berjumpa dengan air minum. Tidak tahu mata airnya di mana. Tidak pernah nimba sendiri. Tidak tahu mensterilkan dari bakteri. Juga tidak bisa ngatur pH sekitar 7. Demi Allah, kesini Pak, kalau rezeki itu ngejar. Masuk sendiri ke gelas, benar? Tinggal saya masukkan ke mulut saya. Sudah gak enak saya disuapin orang lain. Sunnahnya bismillah, dilihat dan 3 tegukan. Alhamdulillah. Ini takdir yang harusnya nambah yakin. Jangan ragu terhadap rezeki, betul? Karena 70% tubuh kita ini cairan. Kalau Allah nggak ngasih minum, error kita ini. Error Pak. Otak kita error, darah kita akan mengental, katanya begitu. Oksigen jadi tidak ngalir. Dan Allah cukupi. Makanya heran kalau hidup merasa kurang, pasti kurang syukur. Nah, makanya gunakan. Barusan minum, nikmat, jadi syukur. Ini belum jadi apa-apa nih. Bisa jengkel, kurang anget, itu udah batuk ini anget dingin. Dasar kurang syukur. Harusnya syukur. Alhamdulillah, datang sendiri. Ini bisa ngambek, bisa syukur. Oh, cuma setengahnya, bisa. Alhamdulillah, masih setengahnya, bisa. Jadi terserahlah. Mau tiba ibu lihat suami mau syukur, mau sebel, bisa. Nonton sinetron ganteng-ganteng, pas lihat suami lagi nganteng, petot-petot juga halal. Sama bapak juga nonton sinetron, dia nggak boleh, dosa Pak. Asli, ada yang ingin istrinya awet muda terus, gimana caranya? Oh enggak, sebelum pulang ke rumah mampir ke panti jompo. Lihat yang tua. Oh, muda. Karena kompetitornya 90. Gunakan nikmat yang ada. Mata pakai banyak baca Quran, beda rasanya. Minimal itu yang wajar itu one day one juice. Syukur tuh. Kita one day one apa?
Wan ayat satu juz itu 10 lembar 20 halaman. Kalau mau rileks baca satu halaman tuh 3 menit. Jadi satu lembar itu bisa 5 sampai itu udah rileks sekali. Ya kalau udah lancar bisa lebih cepat. Jadi kita ngobrol dikit itu bisa 2 lembar itu. Ayo 1 halaman. Ya. Ibu dandan tuh setengah juz loh Bu minimal. Ya. Sinetron 2 juz itu sepak bola tuh ya. Lewat aja gitu aja. Buka YouTube, baca WA. WA tuh bisa sampai 4 jam sehari orang tuh, 3 sampai 4 jam. Dikit-dikit WA, dikumpul-kumpul tuh berapa jam. Hati-hati tuh. Belum tentu berpahala, bahkan bisa jadi dosa. Tapi baca Quran kalau ikhlas 1 huruf itu 10 kebaikan. 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Coba, itu teh syukur orang baca Quran tuh. Makanya ajaib kehidupan orang yang akrab dengan Al-Quran. Pak Ustadz Mulyadi, waktu kita RUPS perusahaan di Darut Tauhid, kan Darut Tauhid banyak perusahaannya Pak. Ada satu perusahaan namanya DTI, Data Transformasi. Tahun sebelumnya ada laba tapi sedikit. Ganti manajemen, yang pertama kali diperbaiki adalah ibadahnya. Waduh, melesat itu. Suasana kerja jadi bagus, konflik jadi minimal, dan menjadi lebih produktif, serta order lebih banyak. Ketika dicek mutabaah hariannya 100% semuanya itu menggunakan one day one juz Quran. Kami juga ada itu rumah sakit, supaya lebih tentrem, udah setel Quran dan bagi Quran syaratnya sehari 1 juz. Barokah Pak. Banyak pertolongan Allah. Itulah mata daripada segala dilihat yang gak puguh ya. Apalagi udah sepuh, kan udah kebanyakan dilihat selama hidup ini. Dan dilihat juga kalau nyetrum gak jelas ya kan. Udah gak sinkron antara keinginan dengan kemampuan. Kenapa ketawanya menjiwai? Iya Bu, saya juga udah sepuh, mau ngapain? Banyak santri muda-muda, dan dipikir-pikir pusing sendiri ya kan. Yang kena jaga pandangan, banyak baca Quran, banyak baca hal-hal yang manfaat, itu syukur. Telinga, silakan dengar gosip, rasakan hati seperti apa. Jadi tenang atau jadi jengkel? Nggak sengaja aja jengkel. Saya di bis kemarin Pak udah enak-enak tidur, rencana tidur saya 4 jam 5 jam, baru 3 jam baca WA, bikin jengkel, melek Pak. Tidurin lagi susah. Itu berita yang viral itu ya. Nah hadirin, mata teh pakai dekat ke Allah, telinga gitu aja. Kening pakai banyak sujud. Sujud itu yang lama, banyak doa, enak hadirin. Gak bisa dicontek oleh yang lain ya. Punya uang paling gampang atau melipat gandakan rezeki itu adalah sedekah. Dan sedekah tuh gak usah banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir jadi kikir. Ingat kan yang 100 ribuan itu, dia ngeluarin uang 100 ribu dengan 1000, mikir yang mana nih. Akhirnya dia putuskan yang 100 ribu yang dia lipat dimasukkan ke saku, yang 1000 ke kotak infak. Baru juga masuk dari belakang ada kakek-kakek nepuk, masih uang 100 ribuan. Luar biasa si kakek, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100 ribu, masukin aja ke kotak infak. Udah gitu ditepuk lagi, pakai itu jatuh dari saku. Ngerti? Kalau Allah mau ngambil teh gampang. Allah kalau mau ngambil uang kita gampang Pak.
Banyak caranya. Ini istri pasti nanya istri yang mana. Makan itu pecel lele 12.500 baru makan. Bah, kenapa? Ini nih kayaknya nyangkut. Bawa ke rumah sakit 300.000 tuh. Duri satu pecel lele. Itu pecel lele termahal ibu lihat 312,5. Kalau Allah mau ngasih rezeki rumah sakit gitu, tancepin aja satu pak, untung satu. Coba 10 3 juta tuh nyambut sendiri nggak bisa ya. Itulah cara Allah ngebagi-bagi rezeki. Macam-macam caranya dan kita harus ridho, benar? Dan nggak ridho juga tetap bayar daripada ditancepin lagi. Nah hadirin sekalian, ayo pulang dari sini jangan terlalu banyak tabungan. Mau apa? Lihat enggak, megang enggak, pakai enggak, betul? Cepet. Ini saya baru nih, ada seorang pelatih senam jamaah umroh. Sebelum berangkat, doakan ya. Ini sekarang sudah dipakai tahsin, rumah tahfiz, sudah ada santrinya. Pas saya, Masya Allah, rumah bagus bu, diwakafkan oleh beliau. 2 lantai besar, bagus. Ini yang benar ya, ditidurin enggak, dipakai enggak. Kalau belum diwakafkan, pakai untuk kebaikan. Jelas? Ini para bos, saya dengar di sini banyak yang punya usaha. Jangan cuma bisnis, ajak karyawannya jadi soleh. Acungkan tangan karyawan donat madu. Coba berapa sekali mau berangkatin berapa banyak tuh? Ya. 10. Minimal 10. Beliau terus saja. Ketika ditanya kenapa donat madu dari perusahaan kecil sekarang udah berapa banyak itunya cabangnya? 250 cabang. Gimana karyawan? Kata kuncinya, orang-orang mengatakan beliau ini sangat dermawan, nggak pernah ragu-ragu. Itu teh syukur hadirin. Yang paling gampang ngedatengin rezeki adalah sedekah. Selamat menderita bagi yang pelit, koret, kedebut, butut, kasih cabang. Menurut Rasulullah mah orang yang pelit mah kayak pakai baju besi yang makin nyekek gitu. Capek. Kerjanya tuh gitu aja tuh. Apalagi udah tua-tua model kita kayak gini pak, yang sudah sepuh-sepuh banyak wakaf. Mau ngapain? Ya. Yang kurang rezekinya gimana? Itu tetap sedekah. Karena yang membuat kita terjamin itu sedekah kita, bukan tabungan kita. Ingin punya rumah enak, rumah bahagia bukan ukuran, pakai mendekat ke Allah. Banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, banyak ngejamu tamu, nampung sini banyak khodimat, kalau perlu banyak pembantu di rumah, bukan pengen keren, tapi memberi lapangan kerja bagi orang. Benar? Ayo mau ngapain? Kalau tanah banyak rumah udah sok pakai, kalau belum siap mewakafkan pakai rumah tahfiz di sana. Tiap yang ngaji pahalanya ngaruh. Ini di Darul Tauhid yang Serua tuh, yang pesantren kaum duafa yang sekarang lagi dibangun masjidnya. Itu kan sebelum meninggal bapaknya punya tanah hampir 1 hektar 9 ribuan. Aduh, mau diwakafkan anak-anak setuju karena agamanya bagus. Wakaf sekarang 300 santri di sana. Baca Quran tiap hari, sholat di sana, ngalir pahalanya itu ke kuburan. Itu yang namanya cerdas, ya. Ngangguk kita ciri-ciri anak. Yang penting kan bukan ngangguk, praktek. Jadi gimana tuh saya ngangguk? Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, itu syukur. Maaf ya Bu, kalau saya bacakan hadis ini nanti di neraka tuh sebagian besar istrinya perempuan tuh Bu. Asli nih, saya kemarin baca hadis-hadisnya tuh. Kenapa? Salah satu di antaranya karena kufur nikmat terhadap suami. Kalau ada manusia boleh sujud ke manusia, itu istri disuruh sujud ke suami. Saking beratnya tanggung jawab suami dunia akhirat gara-gara punya keluarga. Tapi
Tapi kadang-kadang ada istri yang tidak menghargai suami, udah berbuat sebaiknya dinafikan. Itu yang akan menyebabkan wanita atau istri itu bisa jadi ahli neraka, kurang syukur. Tapi kalau istri meninggal, suami ridho tuh bukan alhamdulillah saya ridho, bukan itu yang saya ridho ya yang ini cepat meninggal, bukan itu maksudnya. Ridho karena akhlaknya baik, menyejukkan hati. Ya Allah, selama dia jadi istri saya itu benar-benar merasa ketenangan. Saya ridho dengan perilaku istri saya, dan meninggal istrinya itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Nggak ada cerita suami meninggal istri ridho kemana, nggak bisa, tetap kita hanya buat istri. Nah, salah satunya pintunya syukur. Anak berterima kasih ke orang tua, itu syukur tuh, berbakti itu. Kan nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Ya kalau menciptain kita nggak ada, benar? Dan itu lewat orang tua, nggak bisa lewat kursi, meja, keluar, kita nggak ada. Itu lewat orang tua. Makanya walaupun orang tua beda agama, kita tetap harus berbuat baik. Nikmat yang kedua sesudah penciptaan adalah pengurusan. Nah, kita diurus oleh Allah, tapi lewat makhluk juga, disusui, dibesarkan, benar? Ada rezeki dan sebagainya. Itu nikmat dari Allah. Lewat siapa? Nah, itu disyukuri. Tapi nikmat terbesarnya adalah nikmat iman. Siapa? Guru-guru, para ulama. Harusnya berterima kasih sama guru, sama ulama yang jadi jalan hidayah. Kita jarang ingat tuh. Kita bisa ngitung nggak ingat, guru bahasa Inggris itu nggak tahu ya. Guru ngitung, kalau iya saya ingat tuh guru berhitung dulu. Ngaco tuh guru tuh, saya dilempar kapurnya. Kapur segede gini diingat-ingat. Ilmunya yang manfaat nggak diingat. Kufur nikmat. Terakhir, menampakkan nikmat. Boleh tuh menampakkan nikmat sebagai syukur, boleh. Jadi kita punya karunia ditampakkan, itu tidak apa-apa. Tidak harus selalu kelihatan miskin. Kalau kita mampu punya mobil bagus, nggak apa-apa. Misalkan punya mobil harganya 1 miliar, nggak apa-apa. Kalau bisa sedekahnya 3 miliar gitu ya. Tapi yang 1 miliar juga nyicil lah. Yang jual ya itu sedekah. Kita kadang-kadang beli kendaraan itu demi dipuji orang, bela-belain, nyicil sambil ngirit segala-galanya. Lucu sekali tuh. Saya punya teman, mobilnya mobil tua, tapi supaya keren, velgnya diganti dengan velg yang 18 inch, jadi bagus Pak. Stres tuh Pak, karena di rumahnya jalannya jelek. Oh, jadi emosi aja, lebih emosi dari sebelumnya. Apalagi ada polisi tidur, ngamuk tuh sama polisi yang tidur. Biasanya nggak apa-apa, tapi sesudah ganti velg jadi emosian. Padahal siapa yang lihat pelek? Dia sendiri jarang lihat peleknya karena dia di dalam, dia kan. Yang lihat pelek orang lain. Yang dipuji siapa? Peleknya, bukan yang punyanya. Yang nyicil yang punyanya. Biar hadir. Saya bukan anti pelek bagus, ini nggak apa-apa ya. Ini dulu saya ceramah ada yang tukang jual pelek, siap, rusak bisnis. Enggak ada. Tapi maksudnya kalau kita punya sesuatu ditampakkan, asal niatnya orang melihatnya itu sebagai karunia Allah. Nah, yang disebut riya, memamerkan amal agar dirinya yang dipuji. Kalau syukur, memperlihatkan karunia supaya Allah yang dipuji. Mungkin seperti haji yang pernah diceritakan Ria. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, sungguh karunia Allah yang tidak terkira. Dari satu kelurahan, hanya keluarga kami yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beda ya kedudukan tiap keluarga di sisi Allah. Kami akan mohonkan ampunan kepada Allah, kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Itu kira-kira syukuran atau zoliman? Kalau syukuran, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin syariatnya berkah dari doa para tetangga kami yang serba terbatas ini diundang oleh Allah ke Baitullah.
Kami yakin sangat banyak yang lebih layak untuk berangkat ke tanah suci. Tapi entah mengapa Allah undang diri-diri kami yang Masya Allah banyak kekurangan. Tolong doa supaya tidak jadi fitnah berangkat ini, malah jadi kebaikan. Dan saya benar-benar mohon didoakan terus supaya takdir berangkat haji ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kira-kira ngangkat atau syukuran itu? Syukuran karena Allah yang dibesarkan. Ibu anaknya benar sudah hafal 30 juz. Saya juga tidak nyangka ya, mungkin kesubuhan saya dalam mendoakan padahal mah doa enggak, ngaji nggak bisa, nggak jelas bisa nebeng. Ada tuh yang anak yang bisa ngaji, bapaknya nguriwu, alhamdulillah, alhamdulillah, mulut alhamdulillah. Kenapa Pak? Anak saya hafiz, bukan bapaknya yang nyuruh, bukan bapaknya yang sadar. Ya bapaknya mah tetap Iqra jilid 3. Hadirin sekalian, 5 ini yang coba kita latih ya. 1, semua nikmat milik Allah, dari Allah. 2, memuji Allah dalam segala keadaan, alhamdulillah. 3, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. 4, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Yang 5, boleh menampakkan nikmat, at-tahadus binikmati rabbika fahaddis. Boleh itu kalau aman, kalau tidak ya nggak usah ditampakkan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Terima kasih. Waktunya makan malam apa? Maghrib ya. Bapak Ibu terima kasih sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Senang gak nih umrah teh? Jadi maksimalkan ya. Salah satu kata kunci memaksimalkan adalah belum tentu ada takdir kesini lagi. Walaupun saya udah ada jadwal, nanti Ramadan berangkat, haji berangkat, Desember, November, Oktober berangkat, Desember berangkat. Tapi kalau ada umur, benar? Kalau nggak ada umur mah mau program apapun, mau uang sebanyak apapun nggak berangkat. Makanya mumpung diberikan undangan, sempurnakan. Amalan terbaik di sini adalah tawaf, ya, tawaf, kemudian sholat 100.000 kali lipat dan dibetahkan di masjid itu. Makan secukupnya, istirahat, masuk lagi masjid. Sempurnakan, nggak kerasa nanti di sini, ya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang diijabah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya hati yang sakinah, nikmatnya kehidupan penuh berkah, nikmatnya rumah tangga sakinah, dan nikmatnya istiqomah, dan kelak nikmat husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.